Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini akan membahas salah satu bahan kimia yang berbahaya yaitu formalin bersama saya sendiri, Fitrolia Mariana Graciela Seran, dan dua rekan saya. Saya Andiandra Mulika. Saya Kristiana Putri Martin. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang yang pertama kita lihat tentang pengertian dari formalin. Slide selanjutnya. Oke, baik. Jadi formalin itu merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Formalin ini mengandung sekitar 37% formaldehida dalam air. Biasanya ditambah metanol hingga 15% sebagai pengawetnya. Nah, formalin ini dikenal sebagai bahan pembunuh hama atau disinfektan dan banyak digunakan dalam industri. Nama lain dari formalin itu sendiri adalah formol, metilen aldehyde, paraforin, morbisid, oksometane, dan formalit. Selanjutnya yaitu struktur formalin. Struktur dari formalin itu sendiri adalah CH2O, menunjukkan bahwa ia terdiri dari satu atom karbon C yang terikat pada dua atom hidrogen H dan satu atom oksigen O. Atom karbon berikatan dengan atom hidrogen dan oksigen dalam bentuk yang dikenal sebagai gugus aldehida. Yang berikutnya adalah unsur-unsur dalam formalin. Jadi dalam formalin ini mengandung 3 unsur. Yang pertama itu unsur karbon atau C, yang mana ada satu atom karbon dalam setiap molekul formalin. Yang kedua yaitu hidrogen yang dilambangkan dengan H, yang mana terdapat 2 atom hidrogen dalam setiap molekul formalin. Yang terakhir yaitu oksigen yang dilambangkan dengan O, terdapat 1 atom oksigen dalam setiap molekul formalin. Berikutnya formalin itu dapat digunakan di beberapa tempat, yaitu yang pertama formalin itu digunakan sebagai pengawet mayat dalam dunia medis dan patologi. Kemudian yang kedua, formalin juga dapat digunakan di industri tekstil untuk mencegah perengkahan serat dan merawat tekstil. Kemudian yang terakhir, formalin itu digunakan dalam industri kimia untuk sintesis sebagai senyawa organik. Bahaya formalin. Analisis bahaya formalin ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama iritasi, yang mana formalin dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan jika terpapar dalam jumlah yang besar. Nah, hal ini bisa menyebabkan gejala seperti mata merah, hidung berair, dan juga batuk. Kemudian yang kedua adalah masalah pernapasan. Pajanan yang lebih tinggi terhadap formalin dapat menyebabkan masalah pernapasan, termasuk kesulitan bernapas, napas erat, dan bahkan dapat memicu serangan asma pada individu yang rentan. Kemudian yang ketiga yaitu iritasi kulit. Pajanan kulit terhadap formalin dapat menyebabkan iritasi kulit, ruam, atau bahkan dermatitis kontak. Kemudian yang terakhir yaitu dampak formalin pada lingkungan, yang mana pembuangan formalin ke lingkungan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Formalin juga dapat menguap menjadi udara yang dapat merusak kualitas udara di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertolongan pertama saat keracunan formalin. Nah, yang pertama itu jika tertelan, pertolongan yang dilakukan yaitu jangan memprovokasi muntah, bilas mulut, dan tenggorokan. Jadi di sini kita jangan memprovokasi muntah dalam artian bahwa ketika kita menghirup atau menelan formalin, maka ketika kita memprovokasi muntah, maka itu akan membuat detak jantung kita berdetak lebih cepat dan dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung atau mungkin akan terjadinya
gangguan pernafasan karena kita akan bernafas lebih cepat daripada biasanya ketika kita melakukan provokasi muntah saat menelan formalin. Yang berikutnya adalah jika terhirup, pindahkan ke udara segar, bantu penderita bernafas, dan sekali lagi jangan memprovokasi muntah. Jika mengenai mata dan kulit, maka yang harus kita lakukan adalah bilas mata, hindari penggunaan cairan netral, cuci kulit dengan air, melepas pakaian yang terkontaminasi. Berikutnya upaya pencegahan. Yang pertama itu gunakan peralatan pelindung pribadi seperti sarung tangan, kacamata, pelindung wajah saat bekerja dengan formalin. Jadi di sini formalin itu dia menyerang saluran pernafasan ketika dihirup, sehingga bahan pelindung diri yang paling utama harus digunakan adalah masker. Yang kedua adalah pastikan ventilasi yang baik dalam ruangan tempat formalin digunakan untuk menghindari paparan gas formalin yang berlebihan. Selanjutnya, ikuti panduan keamanan dan regulasi yang berlaku dalam industri dan laboratorium saat menggunakan formalin. Jadi dipastikan bahwa laboratorium itu harus memiliki regulasi atau panduan-panduan yang jelas terhadap penggunaan formalin. Yang keempat adalah lindungi diri sendiri dari kontak langsung dengan formalin dan pastikan penyimpanan yang aman untuk mencegah tumpahan atau kebocoran. Berikutnya adalah beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan formalin sehingga diperlukan perhatian khusus pada pekerja-pekerja berikut. Yang pertama itu ada pekerja pabrik, khususnya pabrik yang menyediakan produk pembunuh kuman. Berikutnya adalah pekerja pada pembuatan sutra buatan, zat berwarna, cermin kaca, dan juga bahan peledak. Kemudian pekerja pembuat pupuk dalam bentuk urea, pekerja di pabrik pembuatan produk parfum, berikutnya pekerja di pabrik produk kosmetik dan juga pengeras kuku, kemudian pekerja pada pabrik produk kayu lapis. Yang terakhir adalah tenaga kesehatan, seperti yang kita tahu bahwa pada bidang kesehatan itu formalin digunakan dalam mengawetkan mayat, dan juga dalam bidang farmasi, formalin digunakan sebagai pendetoksifikasi toksin dalam vaksin dan obat penyakit kutil karena kemampuannya merusak protein. Berikutnya kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kadar tertinggi diperkenankan atau KTD formaldehid udara di tempat kerja itu sebesar 0,3 part per million. Selain itu, menurut American Conference of Government Industry Hygiene, merekomendasikan nilai ambang batas formalin sebesar 0,4 part per million untuk keperluan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun perlu diingat bahwa nilai ambang batas formalin ini dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan juga negara. Selanjutnya ada proses ADME yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, selanjutnya ada proses ADME formalin dalam tubuh manusia. Yang pertama ada absorpsi, di mana formalin dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, paparan inhalasi, dan paparan kulit secara alamiah. Yang kedua, distribusi. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, formalin akan mengalami distribusi ke berbagai jaringan tubuh. Yang ketiga ada metabolisme. Formalin dalam tubuh manusia dikonversi menjadi asam format yang dapat meningkatkan keasaman darah dan menyebabkan gejala seperti tarikan nafas pendek, hipotermia, iritasi saluran pernafasan, dan pencernaan. Dan yang terakhir ada ekskresi, di mana formalin yang telah mengalami metabolisme akan dikeluarkan dari tubuh, salah satunya melalui ginjal atau urin. Yang berikut ada toksikokinetik. Nah, toksikokinetik ini adalah studi tentang bagaimana tubuh memproses zat kimia berbahaya, termasuk formalin, setelah terpapar melalui berbagai rute paparan seperti oral, inhalasi, dan kulit. Toksikokinetik formalin tergantung pada rute paparan, dosis, dan durasi paparan. Nah, formalin dapat diserap melalui kulit, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan.
dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Formalin kemudian diubah menjadi senyawa lain dalam tubuh seperti asam formiat yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Standar dan pedoman. Menurut OSAPEL, batasan paparan yang diizinkan yaitu 0,75 ppm rata-rata dalam shift kerja 8 jam. Yang kedua ada OSASTEL, batas paparan jangka pendek yaitu 2 ppm, paparannya itu 15 menit. Dan ketiga ada NIOS IDLH, langsung berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan, yaitu 20 ppm. Dan yang terakhir ada IHERPG 2, yang merupakan pedoman perencanaan tanggap darurat. Untuk konsentrasi udara maksimum yang diyakini bahwa hampir semua orang dapat terpapar hingga 1 jam tanpa mengalami atau mengembangkan efek atau gejala kesehatan serius yang tidak dapat diubah, atau serius lainnya yang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan perlindungan, yaitu dia 10 ppm. Berikut ada target organ, yaitu formaldehid atau formalin dapat menyebabkan iritasi pada berbagai organ tubuh setelah terpapar. Berdasarkan penelitian, organ target utama untuk toksisitas formaldehid setelah inhalasi adalah sistem pernafasan, terutama pada konsentrasi tinggi yang dapat menyebabkan reaksi paru-paru yang serius, seperti edema paru, pneumonia, dan iritasi bronkial. Selain itu, formaldehid juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, sistem pencernaan, hati, ginjal, limpa, pankreas, otak, dan sistem saraf pusat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil pemaparan materi kami tentang formalin. Terima kasih.